Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para masyaikh, para asatidzah, kepada para orang tua kita yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan kepada segenap ikhwan al-ahibba'i rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini, insyaallah majelis kita yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala akan menyajikan pemaparan tentang Al-Qur'anul Karim di antara hermeneutika dan tafsir. Kenapa tema ini menjadi sangat penting untuk kita pelajari di zaman sekarang ini? Karena saat ini kita banyak mendapatkan orang-orang tertentu atas nama ilmu pengetahuan dengan dalih ilmiah dan akademis banyak mengungkapkan hal-hal di tengah masyarakat yang kelihatannya ungkapan itu biasa-biasa saja, bahkan kesannya sangat ilmiah dan begitu bagus, padahal isinya banyak racun dan virus. Saya kasih contoh. Coba Anda dengarkan baik-baik apa yang akan saya ungkapkan. Andai kata ada ungkapan seperti ini: saudara kaum muslimin, alhamdulillah kita memiliki kitab suci yang begitu mulia, begitu agung, yaitu kitab suci Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an adalah kitab suci yang begitu luhur, yang wajib untuk kita jadikan sebagai pedoman. Al-Qur'an merupakan teks budaya yang luar biasa. Al-Qur'anul Karim merupakan teks bahasa yang sangat indah. Al-Qur'anul Karim merupakan teks historis yang sangat dahsyat, yang karenanya kita patut bersyukur kepada Allah. Kita memiliki Al-Qur'anul Karim yang begitu mulia dan begitu agung. Jujur, saya mau tanya kepada Anda yang hadir, sepintas lalu, kalau Anda dengar ungkapan seperti tadi, ungkapan tersebut bagus tidak? Bagus. Indah tidak? Kesannya memuji Al-Quran tidak? Padahal di dalamnya ada racun dan virus, saudara. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Sebab bagaimana bisa kita melindungi diri dari virus kalau kita tidak kenal virusnya?
Jadi kita mesti kenali mana virusnya supaya kita nanti bisa mendapatkan yaitu obat mujarab, cara yang manjur untuk bisa membentengi diri kita, memberikan imunisasi yang kuat terhadap virus-virus tadi, insya Allah. Nah, yang akan saya paparkan pada hari ini hanya sebagian kecil, dari metodologi yang sering digunakan oleh orang-orang macam tadi di dalam menghancurkan akidah umat Islam. Hanya sebagian kecil. Di sana masih banyak lagi cara-cara lain yang begitu halus, begitu luar biasa, yang mereka gunakan, yang kalau umat tidak waspada dan kita tidak membentengi umat, maka bukan tidak mungkin, yaitu suatu saat umat Islam ini akan betul-betul tertular dengan virus yang sangat mematikan akidah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita mulai saja untuk menyingkat waktu. Jadi saya minta semua betul-betul konsentrasi karena pemaparan ini sangat penting, memang agak sedikit rumit, tapi insya Allah kalau kita dengan konsentrasi yang cukup, nalar kita bisa ikut bekerja, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini kita akan mempelajari metodologi penafsiran Bible. Bible itu kitab yang dianggap suci oleh umat Nasrani. Bahkan orang Yahudi pun juga menyebut Taurat mereka dengan sebutan Bible. Yang jelas ini bukan Al-Quran. Metodologi penafsiran Bible yang namanya hermeneutika. Dalam studi Al-Quran. Nah, ini yang ingin kita bahas pada kesempatan yaitu hari ini. Sebelum kita mulai, kita perhatikan dulu apa yang Allah firmankan dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Shadaqallahul azim. Jadi Allah menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, wa ma yantiqu, yakni tidaklah Rasulullah yaitu Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam yantiq, mengucapkan suatu ucapan anil hawa, bersumber dari hawa nafsunya, tidak. Jadi Allah yang menyatakan tidak. Muhammad itu tidak mengucapkan kata-kata, menyampaikan kalimat yaitu bersumber dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi ini jaminan dari Allah bahwa apa yang Nabi sampaikan kepada kita daripada Al-Quranul Karim semuanya adalah wahyu Allah. Bukan buatan manusia, bukan buatan Muhammad. Baik redaksi maupun maknanya, dua-duanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian masih dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. Allah menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Shadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini, saudara. Allah menyatakan walau taqawwala 'alaina, andai kata Muhammad putra Abdullah itu mencoba mengada-ada ucapan-ucapan ba'dal aqawil, kata-kata yang bukan dari kami dinisbahkan kepada kami, la akhadna minhu bil yamin, niscaya akan kami tarik dia dengan tangan kanannya, akan kami hukum dia, thumma laqata'na minhul watin, kemudian akan kami putuskan urat tali jantungnya. Masya Allah. Jadi Allah yang kasih jaminan bahwa Nabi kita nggak dusta. Itu betul-betul wahyu dari Allah. Coba-coba wahyu itu dirobah-robah oleh Rasulullah. Coba-coba wahyu itu tidak disampaikan. Coba-coba wahyu itu ditambah-tambah atau dikurangi. Allah memberikan ancaman kepada nabinya. Jangan coba-coba. Allah akan putuskan urat tali jantungnya. Nah, jadi kita bisa lihat ini jaminan. Allah memberikan jaminan kepada kita bahwa Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita dari ayat-ayat Al-Quran semuanya tanpa dikurangi,
tanpa dilebihkan. Semuanya yang Nabi sampaikan betul-betul murni dari Allah dan tidak boleh sedikit pun kita ragukan. Apalagi Allah nyatakan dalam awal surat Al-Baqarah, faqala ta'ala, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab. Yang dimaksud Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Itulah Al-Qur'an yang bagaimana? La raiba fihi, yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan dan keyakinan tanpa sedikit pun keraguan akan tentang kebenaran Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi dengan dua ayat yang kita sudah sampaikan tadi jelas ada jaminan dari Allah bahwa Al-Quran datang dari Allah, merupakan wahyu Allah, sedikit pun tidak ditambah, tidak dikurang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam surat Al-Hijr ayat 9, dengan tegas Allah menyatakan, Allah menjamin, di mana Allah menyatakan, faqala ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Kata Allah dalam ayat ini, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Quran. Dan Allah berjanji, wa inna lahu lahafizun, dan niscaya kami yang akan menjadi penjaganya. Nah, jadi Allah berikan jaminan ini sejak Al-Quran itu diturunkan sampai masuk dalam proses periwayatan, proses penulisan sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, Allah tetap akan menjaga Al-Quranul Karim dengan cara-cara yang dikehendakinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sengaja di pembuka pengajian ini kita bawakan 3 ayat ini dulu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, karena pelajaran ini di dalamnya nanti kita akan dapatkan hal-hal yang betul-betul sangat melecehkan Al-Quran. Dan bagaimana nanti cara kita untuk menjawab itu semua. Nah, karenanya sebelum kita masuk, kita perlu tathbitul fu'ad dulu. Kita perlu memantapkan jiwa dulu. Nah, makanya kita bawakan ayat-ayat ini. Jadi sekali lagi yakinilah, Al-Quranul Karim adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana wahyu itu penuh dengan mukjizat, wahyu itu disampaikan kepada kita mutawatir, dan tidak sedikit pun dikurangi atau ditambahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Allah menjamin Al-Quranul Karim sejak diturunkan sampai hari kiamat akan tetap terjaga dari segala bentuk tahrif, dari segala bentuk pemalsuan, bentuk penyimpangan, dan bentuk penyelewengan. Sekali lagi kita bersyukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang mari kita masuk terlebih dahulu kepada pendahuluan. Nah, kita lihat dulu dalam pendahuluan ini, yaitu supaya kita tahu latar belakang dari hermeneutika. Para teolog Protestan menolak klaim otoritas gereja dalam penafsiran kitab suci. Sebelum aliran Protestan lahir, dulu penafsiran kitab suci Bible hanya boleh dilakukan oleh agamawan yang memang sudah ditetapkan oleh gereja. Jadi dengan kata lain, hanya pendeta-pendeta yang sangat khusus yang boleh menafsirkan Bible. Sehingga terjadi kontradiksi antara agamawan dengan ilmuwan. Sampai-sampai ilmuwan seperti Galileo itu diseret ke pengadilan gereja, diancam untuk dihukum mati. Karena mengeluarkan teori bumi bulat, kemudian bumi ini berputar pada porosnya, kemudian bumi juga mengelilingi matahari, dan seterusnya. Itu dianggap oleh gereja bertentangan dengan tafsir Bible. Akhirnya Galileo diancam akan dihukum mati, dibakar hidup-hidup. Karena takut, Galileo menarik dia punya teorinya untuk tunduk kepada gereja. Nah, peristiwa-peristiwa ini banyak terjadi. Bahkan ada ilmuwan yang tidak mau menarik dia punya teorinya, dibakar hidup-hidup oleh gereja. Nah, akhirnya terjadi pemberontakan terhadap kekuasaan gereja yang dilakukan oleh Martin Luther dari Jerman. Nah, dari sini seperti bola salju, gerakan ini disambut di berbagai daerah,
yang akhirnya lahirlah ajaran Protestan. Nah, kenapa disebut protes? Karena mereka memprotes. Klaim hanya gereja yang boleh menafsirkan kitab suci. Nah, kemudian bagi Protestan, siapapun berhak menafsirkan kitab suci asal tahu bahasa dan konteks sejarahnya. Jadi bagi Protestan, nggak mesti pendeta yang menafsirkan Bible. Siapa saja boleh. Dia tahu bahasa Bible, dia ngerti konteks sejarah, dia bebas untuk menafsirkannya. Nah, dari sini akhirnya lahirlah metodologi hermeneutika sebagai upaya pembebasan tafsir Bible dari dogma. Nah, dogma itu doktrin-doktrin baku yang datang dari gereja. Ini mereka semuanya ditolak oleh kelompok ini, yang akhirnya mereka menggunakan metodologi hermeneutika untuk menafsirkan Bible, yaitu sesuai dengan yang mereka harapkan, membebaskan tafsir Bible dari dogma gereja. Ini sebagai latar belakang bagaimana hermeneutika itu lahir. Jadi lahirnya hermeneutika tidak ada sangkut paut dengan Islam. Lahirnya hermeneutika tidak ada sangkut paut dengan Al-Quran. Lalu apa yang mereka lakukan dengan hermeneutika? Injil pun, Bible pun mereka korek-korek. Nah, Bible mereka kritik, mereka protes. Jadi kalau ada ayat-ayat Bible yang tidak sesuai dengan akal, mereka katakan ini palsu. Nah, jadi Bible harus tunduk kepada pemahaman akal mereka. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian mereka lakukan yaitu upaya untuk mengkritisi Bible dengan metodologi yang mereka tetapkan. Nah, akhirnya mereka bangga kalau mereka sudah mampu mengkritik kitab suci mereka. Nah, ini mereka ingin mentransfer ke umat Islam. Nah, jadi mereka katakan kepada umat Islam, coba lihat dong kami umat Kristen. Kami tidak pernah takut untuk mengkritik nabi kami sendiri, untuk mengkritik kitab suci kami sendiri. Kenapa kalian umat Islam terlalu terpaku dengan dogma? Kenapa kalian umat Islam terlalu bertaklid? Kenapa kalian umat Islam tidak ingin menggunakan akal kalian? Kenapa harus tunduk buta kepada manusia yang bernama Muhammad? Mestinya kalian juga terbuka, periksa Muhammad itu bohong atau tidak. Nah, kalau nanti begitu kalian periksa Muhammad ternyata tidak bohong, itu keuntungan buat kalian. Tapi kalau ternyata Muhammad bohong, kewajiban kalian untuk meluruskannya. Nah, ini yang mereka propagandakan di tengah umat Islam. Jadi mereka begitu bangga, lihat kami. Kami gunakan akal kami gunakan nalar kami, ilmu kami. Untuk memeriksa kitab suci kami sendiri. Nah, ini yang dilakukan oleh pakar-pakar daripada penafsiran Bible yang menggunakan hermeneutika. Nah, jadi supaya kita tahu pendahuluannya bagaimana hermeneutika lahir. Nah, sekarang mari kita lihat lagi. Apa yang menjadi seruan kalangan orientalis? Seorang pendeta asal Irak, dan dia menjadi dosen di Birmingham University di Inggris, yaitu yang bernama Alphonse Mingana. Ini lahir tahun 1839, wafat 1932. Dia membuat seruan. Bunyi seruannya, perhatikan. Sudah tiba masanya untuk melakukan kritik teks terhadap Al-Quran, sebagaimana telah kita lakukan terhadap Bible Yahudi yang berbahasa Ibrani Aramaik dan kitab suci Kristen yang berbahasa Yunani. Perhatikan. Jadi sang pendeta ini mengatakan dengan terang-terangan di kalangan orientalis. Jadi kita kan sudah melakukan kritik terhadap Bible Yahudi, Taurat maksudnya, terhadap Bible-nya Nasrani, Injil maksudnya. Maka sudah tiba saatnya. Kini giliran kita mengkritisi Al-Quran. Jadi ini seruan datang dari kalangan orientalis sejak tahun 1839. Nah, ini bisa kita dapat dalam buku Mingana yang diterbitkan tahun 1927. Nah, di situ kita bisa lihat Syriac Influence on the Style of the Quran. Ini buku yang dibuat oleh dia ajukan seruan ini, dia ajak semua pihak, termasuk ulama kaum muslimin, agar jangan takut berpikir. Ini bahasa dia. Mereka bilang umat Islam ini takut berpikir, makanya nggak berani mengkritik Al-Quran. Umat Islam ini terbelakang di dalam menggunakan nalar, makanya tidak berani untuk menyelami daripada studi teks Al-Quran.
Nah, kemudian mari kita lihat lagi, itu seruan barusan. Nah, kemudian kini ada ajakan. Nah, ajakan dari siapa? Dari tokoh Kristen Metodis dari Australia, Arthur Jeffrey. Oh, ini Jeffrey luar biasa, paling banyak mengarang kitab yang berkaitan dengan tafsir, yang berkenaan dengan Al-Quran dan yang berkenaan dengan hadis. Nah, Jeffrey ini lahir 1893, wafat 1956. Nah, dia melakukan ajakan. Perhatikan ajakannya. Apa yang kita butuhkan, bagaimanapun, adalah tafsir kritis yang mencontohi karya yang telah dilakukan oleh orientalis modern. Sekaligus menggunakan metode-metode penelitian kritis modern untuk tafsir Al-Quran. Nah, jadi Arthur Jeffrey ini melakukan kampanye di mana-mana. Nah, baik kepada orang Kristen maupun orang Islam, para cendekiawan, supaya membuat tafsir Al-Quran edisi kritis. Jadi harus dikritisi. Nah, ini disebutkan dalam bukunya, yaitu The Quran as Scripture. Jadi ada satu buku yang diterbitkan tahun 1952 oleh Jeffrey. Dia sebutkan persoalan ini, dan di dalam buku tersebut padat, yaitu dengan kritik terhadap Al-Quran. Nah, sekarang setelah ada seruan, ada ajakan dari orientalis, bagaimana sambutan umat Islam? Mari kita lihat ya ikhwan. Di Indonesia ada mega proyek yang dibuat kerjasama antara Sepilis dan dengan Asia Foundation. Sepilis adalah sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Nah, jadi kita singkat Sepilis. Mereka membuat kerjasama dengan Asia Foundation dan beberapa lembaga donasi asing lainnya di Indonesia. Untuk apa? Untuk membuat tafsir Al-Quran edisi kritis. Karena mereka anggap tafsir-tafsir yang ada saat ini sudah ketinggalan zaman semuanya. Nah, disinilah ini pernah saya ungkapkan dalam buku yang saya tulis tahun 2003, yaitu tentang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sumbernya ada di sana semua. Nah, silakan bagi mereka yang ingin mengkajinya lebih dalam. Nah, inilah alasannya kenapa kelompok Sepilis kemarin mati-matian berjuang lewat Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan undang-undang penodaan agama. Karena undang-undang penodaan agama bagi mereka merupakan penghalang dari lahirnya proyek ini. Proyek ini tidak bisa jalan kalau undang-undang penodaan agamanya tidak dibatalkan. Nah, sebab kalau proyek ini mereka teruskan, kemudian mereka terbitkan tafsir Al-Quran edisi kritis, maka itu akan divonis oleh umat Islam sebagai penodaan agama. Nah, maka proyek ini akan berhadapan dengan hukum. Makanya kemarin mereka mati-matian, batalkan dulu itu undang-undang. Nah, kalau undang-undang sudah batal, mereka bisa terbitkan ini. Tapi alhamdulillah, ternyata putusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan mereka dan tidak membatalkan undang-undang penodaan agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tapi bukan berarti perjuangan telah selesai. Belum, mereka nggak bakal berhenti. Mereka akan pakai berbagai macam cara untuk menuntaskan daripada rencana mereka dan mensukseskan daripada proyek mereka. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih maksudnya menafsirkan Al-Quran dengan hermeneutika? Apa sih itu hermeneutika? Apa betul hermeneutika itu berbahaya buat Al-Quranul Karim? Nah, ini ya memancing kita semua ingin tahu sebetulnya apa sih itu hermeneutika. Nah, sebentar lagi kita akan berkenalan dengan itu semua ya ikhwan. Nah, jadi di sini sebelum kita masuk ke sana, tolong diingat dulu pernyataan berikut. Ini pernyataan dari seorang orientalis yang cukup jujur. Jadi sekali lagi, tidak semua orientalis mempelajari Islam untuk menyerang Islam. Tidak. Ada orientalis mempelajari Islam untuk mencari kebenaran. Nah, jadi nggak ada tuh niat-niat ingin menyerang. Nah, walaupun prosentasenya tidak banyak, sedikit.
Dan kebanyakan orientalis jenis ini masuk Islam. Seperti Profesor Dr. Maurice Bucaille dari Prancis. Nah, dia dulunya orientalis, dia kritik Islam, tapi belakangan dia masuk ke dalam ajaran Islam. Nah, sekarang seorang profesor bidang teolog di salah satu universitas di Jerman, yaitu Joseph van Es. Apa dia katakan tentang hermeneutika? Perhatikan. Beliau mengatakan bahwa hermeneutika yang berasal dari Jerman tidak ditujukan untuk kajian keislaman. Nah, jadi ini pendeta jujur dia bicara, ini bukan untuk studi Islam. Bukan. Pada mulanya, ia merupakan produk teologi Protestan yang dipakai untuk kajian Bible oleh Friedrich Schleiermacher dan belakangan oleh Martin Heidegger dan Hans Jost Gadamer dalam kajian kesusastraan Jerman maupun klasik. Jadi pendeta ini mengatakan hermeneutika bukan buat studi Islam. Hermeneutika itu bukan buat kajian keislaman. Hermeneutika itu untuk kajian Bible. Nah, jadi di sini saya ingin sampaikan, jangankan kita umat Islam, orang Kristen pun sendiri ada yang menolak kalau hermeneutika itu dibuat kajian Al-Quran. Nah, ini supaya kita tahu. Jadi bukan hanya kita. Nah, kita punya pegangan, lihat. Hatta pendeta pun ada yang tidak setuju dengan itu. Karena dia bilang berbeda antara Bible konteksnya dengan Al-Quran. Nanti kita akan lihat bedanya. Nah, ini disebutkan dalam buku Text and Context in Islamic Studies yang diterbitkan tahun 2004. Nah, baiklah. Setelah itu kita masuk ke hermeneutika dalam studi Bible. Sebelum kita masuk hermeneutika dalam studi Quran, kita lihat dulu bagaimana hermeneutika dalam studi Bible. Mari kita lihat dasar-dasar hermeneutika. Hermeneutika itu kalau secara bahasa artinya tafsir, penafsiran, pemahaman. Tapi dia tidak punya arti tafsir sebagaimana tafsirnya umat Islam. Karena metodologinya berbeda. Dasar-dasar hermeneutika yang pertama, mereka menetapkan kitab suci adalah teks. Itu dulu yang mereka tetapkan. Kitab suci adalah teks. Tidak peduli kitab suci agama apapun. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Islam, apa saja. Dasar hermeneutika, siapapun yang ingin menafsirkan Al-Quran atau Bible atau apa saja, dia harus meyakini dulu kitab suci adalah teks. Itu dulu yang dia mesti yakini. Maksudnya kitab suci adalah teks, maksudnya kitab suci itu bersumber dari naskah klasik yang disebut manuskrip. Jadi kitab suci itu mereka bilang apapun agamanya termasuk Bible, itu sumbernya adalah teks. Sumbernya adalah manuskrip yang diwariskan para nabi kepada umatnya. Jadi ada tulisan-tulisan wahyu yang para nabi mewariskan kepada umatnya. Nah, tulisan-tulisan ini disebut manuskrip. Naskah-naskah klasik. Nah, ini dasar hermeneutika. Jadi nggak ada itu hermeneutika mengatakan kitab suci bukan teks. Enggak, mereka harus yakin dulu. Kitab suci adalah teks. Supaya mereka berani untuk menelusuri dari mana teks itu datang. Dan bagaimana teks itu terbentuk. Dan apa yang mempengaruhi teks itu lahir. Nah, kalau mereka tidak punya keyakinan kitab suci adalah teks, mereka nggak bakal berani menelusuri dari mana teks itu datang. Dan bagaimana teks itu terbentuk. Nah, ini dasar hermeneutika. Ini dalam ilmu tafsir tidak ada. Yang kedua, teks kitab suci adalah teks budaya. Jadi Bible mereka bilang, dan seluruh kitab suci di dunia, itu adalah teks budaya. Maksud teks budaya, kitab suci itu di dalam pembentukannya terpengaruh dengan budaya yang ada di sekitarnya. Jadi yata'atsaru bil bi'ah. Terpengaruh dengan budaya. Kenapa?
Karena tidak ada kitab suci yang bisa melepaskan diri dari kungkungan realitas dan budaya. Realitas maksudnya sikon, situasi dan kondisi yang ada. Kenyataan yang ada saat itu. Bagaimana situasi yang ada, bagaimana budaya yang ada, itulah yang membentuk teks kitab suci. Nah, ini juga merupakan dasar kedua hermeneutika. Jadi dalam ilmu hermeneutika, si cendekiawan harus yakin dulu kitab suci adalah teks budaya. Titik. Nah, sehingga si cendekiawan nanti berani menelusuri budaya apa saja yang mempengaruhi kitab suci. Sehingga si cendekiawan berani mengkritisi Al-Quran. Atau kitab suci yang manapun. Bahwa itu semua adalah produk budaya karena pembentukannya dipengaruhi oleh budaya. Nah, makanya tadi saya katakan, ungkapan yang pertama di pembukaan kita punya pengajian, itu berbahaya. Mereka bilang teks budaya. Hati-hati saudara. Nah, ini teks budaya ini dasar ilmu hermeneutika. Yang ketiga, siapapun yang ingin menggunakan hermeneutika, mereka punya prinsip, pedoman, teks kitab suci adalah teks bahasa. Ini cendekiawan yang ingin pakai hermeneutika mesti yakin dulu itu. Sehingga dia akan berani mengkritik kitab suci kalau bertentangan dengan kaidah bahasa. Jadi bagi mereka, kitab suci harus tunduk kepada teks bahasa. Kalau ada, katakan ayat dalam kitab suci bertentangan dengan kaidah bahasa, maka si cendekiawan boleh tolak, boleh mengatakan ini teks palsu. Karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Nah, itu yang dimaksud teks bahasa. Jadi kitab suci harus tunduk kepada teks bahasa. Nah, kenapa harus tunduk kepada teks bahasa? Karena realitas dan budaya tidak terpisah dari bahasa manusia. Nah, jadi yang namanya realitas, budaya dalam kehidupan manusia, di sana ada bahasa yang membuat mereka bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Yang dengan bahasa tersebut mereka bisa mentransformasi budaya-budaya yang ada di tengah masyarakatnya. Makanya menurut mereka, karena kitab suci adalah teks budaya, maka kitab suci tidak terlepas juga sebagai teks bahasa. Yang keempat, teks kitab suci adalah teks historis. Maksudnya kitab suci itu hanya rekaman sejarah yang dialami oleh seorang nabi saat kitab suci itu diturunkan. Sejarah apa yang terjadi di sekitarnya? Oh, ada kasus pencurian, turunlah ayat pencurian. Oh, ada kasus zina, turunlah ayat, yaitu tentang kasus zina. Dia cuma merekam berbagai kejadian yang ada di sekitarnya. Makanya teks kitab suci adalah teks historis. Nah, ini makanya mereka katakan kitab suci itu hanya produk sejarah. Kenapa? Karena yang namanya budaya dan bahasa serta realitas yang terjadi dalam suatu masyarakat saat kitab suci diturunkan itu merupakan fenomena historis, fenomena sejarah. Berarti kitab suci lahir dari sejarah. Nah, ini bagaimana cara mereka mengkritik Bible seperti ini, saudara. Ini hermeneutika dalam studi Bible. Jadi Bible mereka perlakukan begini. Kata mereka Bible itu cuma teks. Bible itu teks budaya. Bible itu teks bahasa. Bible itu teks historis, kata mereka. Kenapa? Karena memang Bible itu hanya sebuah manuskrip yang mana tidak terlepas daripada pengaruh budaya, bahasa, dan sejarah yang membentuknya. Nah, yang terakhir, yang kelima, dasarnya, kalau kitab suci sudah merupakan teks, dia merupakan teks budaya, bahasa, dan historis, maka pasti teks kitab suci adalah teks manusiawi. Maksudnya teks manusiawi, teks yang dibuat oleh manusia. Nah, bukan dibuat oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia terpengaruh dengan budaya. Kalau Tuhan tidak terpengaruh dengan budaya. Karena dia terpengaruh dengan bahasa. Kalau Tuhan tidak terpengaruh dengan bahasa. Karena dia terpengaruh dengan sejarah. Kitab suci tidak terpengaruh dengan Tuhan, tidak terpengaruh dengan sejarah. Tidak. Nah, karena Tuhan tidak terpengaruh dengan budaya, tidak terpengaruh dengan bahasa, tidak terpengaruh dengan historis, maka kitab suci bukan dari Tuhan. Maksudnya Bible bukan dari Tuhan, tapi dia datang
dari sesuatu yang bisa terpengaruh oleh budaya, bahasa, dan historis. Siapa? Manusia. Nah, maka itu mereka mengatakan semua kitab suci adalah teks manusiawi. Dengan kata lain, produk manusia, buatan manusia. Jadi orang-orang Kristen pun, khususnya dari Protestan yang sudah mempelajari hermeneutika, ini keyakinan mereka. Makanya mereka bangga. Mereka bilang, lihat dong kita, kitab suci aja kita kritik. Kok umat Islam gak berani mengkritik kitab sucinya? Nah banyak cendekiawan-cendekiawan kita yang terpengaruh, ditantangin untuk pinter, takut dibilang gak pinter. Nah akhirnya sok pinter ikut mengkritik Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Nah inilah dasar-dasar hermeneutika. Jadi orang kalau belajar hermeneutika, dia mesti yakin dulu, kitab suci adalah teks budaya, bahasa, historis, dan dia tidak lepas dari campur tangan manusia. Titik. Nah, sekarang saya mau tanya yang hadir, ini kalau dibawa ke tafsir Al-Quran bahaya tidak? Berarti Al-Quran harus kita yakini sebagai teks. Sebagai teks budaya, teks bahasa, teks historis, dan Al-Quran adalah buatan manusia. Ini bahaya, saudara. Sejarah itu harus dikaji. Sebuah kitab suci, bagaimana teks itu lahir, dan apakah itu asli atau tidak, harus dikaji. Ini namanya kritik historis. Yang kedua, kritik teks. Teks yang tertulis dalam kitab suci, di manuskrip kuno, naskah-naskah kuno yang ditinggalkan, pelajari. Apakah teks-teks tersebut sudah sesuai dengan bahasa yang berlaku di zaman itu? Apa sudah tunduk kepada kaidah-kaidah, yaitu daripada tata bahasa yang ada? Nah, ini harus dikritik. Kalau tidak tunduk, kenapa? Nah, itu mereka anggap ada indikasi penyimpangan dan penyelewengan. Nah, kemudian yang ketiga, kritik sastra. Nah, mereka juga harus berani melihat kitab suci tersebut bagaimana sastranya. Sudah benar belum menurut sastra masyarakat yang ada di zaman kitab suci tersebut diturunkan? Kalau tidak sesuai, kitab suci yang mesti disalahkan, bukan sastra yang berlaku. Ya, jadi kitab suci mesti diluruskan, harus mengikuti sastra yang berlaku ketika itu. Ini namanya kritik sastra. Yang keempat, kritik bentuk. Nah, bagaimana bentuk-bentuk daripada teks tersebut? Bentuk katanya, bentuk kalimatnya, ini semua harus dikritisi. Dan harus disesuaikan dengan bentuk-bentuk yang berlaku di zaman kitab suci itu diturunkan, kalau ingin mengetahui kitab suci itu asli atau tidak. Yang kelima, kritik redaksi. Yaitu penelitian tentang mana yang asli dan tambahan dalam sebuah teks. Jadi kadang-kadang dalam satu redaksi, mungkin ada satu kata, dua kata yang ditambah. Nah, untuk mengetahuinya, harus ada kritik redaksi. Mana yang masuk di akal, mana yang tidak masuk di akal. Mana yang sesuai dengan realita kehidupan, mana yang tidak sesuai dengan realita. Nah, jadi seorang penafsir kitab suci harus berani melakukan kritik redaksi. Inilah teori-teori hermeneutika. Memang ini justru yang membuat banyak cendekiawan muslim terpengaruh. Karena kelihatan teorinya ini sangat ilmiah. Berani mengkritik. Ini betul-betul mengagungkan akal. Mengagungkan akal, nalar, logika, dan ilmu yang dimiliki oleh seorang cendekiawan. Nah, seorang cendekiawan sangat bangga kalau logika dan akalnya bisa dihargai. Maka itu mereka banyak terpengaruh dengan teori ini. Akhirnya mereka ikut ke dalam teori ini, dan mereka coba untuk ngorek-ngorek Al-Quranul Karim. Taib. Nah, sekarang kalau sudah tahu sedemikian rupa, maka yang berikutnya kita lihat sifat hermeneutika. Ini yang penting. Ini yang penting. Sifat hermeneutika. Sifat hermeneutika yang pertama, relativisme. Pokoknya siapa saja yang menggunakan hermeneutika dalam kajian kitab suci,
pasti punya pendapat relativisme. Apa yang dimaksud dengan relativisme? Mereka akan berkeyakinan bahwasanya tidak ada tafsir yang mutlak benar. Semuanya relatif. Tidak ada yang mutlak benar. Nah, ini makanya orang-orang liberal kenapa mengatakan semua agama sama? Ini dia. Nah, karena mereka punya pemikiran relativisme. Nggak ada kebenaran mutlak, dia bilang. Nggak bisa satu agama mengklaim kalau dirinya yang paling benar agamanya. Sementara yang lain salah. Nggak bisa. Bisa jadi Islam yang benar, Kristen yang salah, atau sebaliknya. Kristen yang benar, Islam yang salah. Nah, jadi ini namanya relatif. Bahkan dia katakan, kalau begitu ini relatif. Tidak ada tafsir yang mutlak benar. Yang akibatnya akan mengantarkan tidak ada agama yang mutlak benar, dan seterusnya. Nah, ini hati-hati. Ini namanya relativisme. Di universitas-universitas negeri di Indonesia, ini banyak sekali dosen yang mengajarkan relativisme. Dan banyak mahasiswanya yang ikut mengiyakan, mengaminkan, membenarkan, yaitu pemikiran macam ini. Nah, kalau orang sudah relativisme, dia mengatakan tidak ada kebenaran yang mutlak, semua kebenaran relatif, maka dia akan menjadi skeptis. Nah, ini disebut skeptisisme. Apa itu skeptisisme? Yaitu suatu paham, keyakinan yang meragukan kebenaran dari manapun datangnya. Nah, kalau pertama dia katakan, nggak ada tuh mutlak benar, nggak ada. Nah, lama-lama dia akan skeptis. Dia akan ragu dengan semua kebenaran. Nah, kalau sudah ragu dengan semua kebenaran, maka dia akan terpengaruh dengan antagonisme. Antagonisme itu maksudnya ala adria. Dia mengatakan, saya tidak tahu mana yang benar. Nah, itu kalau udah begitu, ujung-ujungnya ateis. Nggak percaya kepada kebenaran. Nah, ujung-ujungnya ateis. Nggak percaya kepada Tuhan, nggak percaya kepada agama. Awalnya memang bukan ateis, bukan. Awalnya tidak ada kebenaran yang mutlak. Nah, dari situ, semua kebenaran diragukan. Nah, kalau kebenaran semua diragukan, nanti lama-lama saya tidak tahu mana yang benar. Nah, nanti ujung-ujungnya, saya udah nggak percaya dengan kebenaran. Nah, itulah yang kita sebut di sini desakralisasi teks. Nah, kalau sudah dia bersikap relativisme yang mengantarkan kepada skeptisisme, yang kemudian nanti bersikap antagonis, bahkan bersikap ateis, maka sikapnya terhadap kitab suci desakralisasi teks. Yang maksudnya desakralisasi teks, bahwa semua kitab suci tidak ada yang sakral. Tidak ada yang suci karena semuanya buatan manusia. Oh, ini berbahaya dan ini sudah kita buktikan. Bagaimana Sumanto Qurtubi dalam bukunya yang berjudul Lubang Hitam Agama, ini dia katakan bahwa kitab suci Al-Quran tidak sakral, tidak suci. Tidak. Kitab suci Al-Quran itu dia bilang itu merupakan konspirasi antara Jibril dan Muhammad dan masyarakat Quraisy. Nah, jadi coba lihat, kenapa bisa lahir pendapat macam itu? Ini tadi. Karena memang dia sudah meyakini relativisme, skeptisisme, yang akhirnya mengantarkan kepada desakralisasi teks. Yang keempat, kalau sudah dia punya keyakinan teks itu tidak ada yang sakral, tidak ada yang suci, maka tidak perlu tabu menafsirkan kitab suci. Nggak ada ketabuhan, nggak ada larangan. Orang nggak suci, nggak sakral kok. Kalau nggak sakral, siapa aja boleh menafsirkan, siapa aja boleh ngomong, siapa aja boleh bicara. Kalau itu sakral, baru nggak boleh. Nah, jadi untuk mengundang agar semua orang bisa seenaknya menafsirkan Al-Quran, saudara, mereka melakukan desakralisasi teks. Mereka melakukan upaya bahwa teks Al-Quran tidak suci. Ini sifat hermeneutika. Makanya Anda boleh perhatikan, siapapun profesor, doktor yang mengaku beragama Islam, kalau sudah bicara hermeneutika, pasti ragu akan kebenaran. Pasti mengklaim semua agama sama dan benar. Pasti begitu bangga dengan pluralisme, inklusivisme, dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang keempat itu, siapa saja berhak menafsirkan teks kitab suci. Yang kelima,
Kalau sudah begini akan terjadi siklus hermeneutis. Ini siklus hermeneutis, ini penyakitnya hermeneutika. Apa maksudnya? Maksudnya makna senantiasa berubah. Jadi kitab suci itu harus ikut zaman dong. Jadi kitab suci itu harus ikut zaman. Makanya di sini kita tuliskan non statis, dia tidak tetap. Jadi kalau zamannya maju ya tafsirnya mesti maju. Lebih maju lagi ya tafsirnya mesti lebih maju lagi. Nah, makanya mereka katakan ini ada siklus hermeneutis. Nah, jadi kalau tafsir yang tahun 60-an itu buat yang tahun 60. Nah, ini kan kita tahun 2010. Mesti ada tafsir yang tahun 2010. Nah, ini penyakit hermeneutika. Kita sebut siklus hermeneutis. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah hermeneutika dalam studi Bible. Nah, sekarang kita bawa hermeneutika dalam studi Al-Quran. Nah, jadi supaya kita tahu bahayanya di mana. Bagaimana cara kita menjawabnya? Insya Allah. Hermeneutika dalam studi Al-Quran, kita lihat dulu dari sisi istilah dan sejarah. Secara istilah, hermeneutika itu berasal dari bahasa Yunani dan artinya adalah pemahaman suatu teks. Sedangkan berdasarkan sejarah, pada mulanya untuk studi Bible. Baru belakangan digunakan untuk studi Al-Quran. Nah, waktu studi Bible itu terjadi pada saat terjadi reformasi gereja. Nah, reformasi gereja. Sedangkan studi Al-Quran dengan hermeneutika itu berkembang awal abad 19. Yaitu tahun 1800-an. Baru mulai muncul hermeneutika dalam studi Al-Quran. Nah, reformasi gereja itu ditandai dengan gerakan Martin Luther. Yang lahir tahun 1483, wafat 1546. Nah, sedangkan hermeneutika dalam studi Al-Quran, itu yang pertama memulainya adalah Abraham Geiger. Ini tahun 1810 lahir, wafat 1874. Inilah pendeta yang pertama kali membawa hermeneutika dalam studi Al-Quran. Nah, setelah itu muncullah mereka yang mencoba mengaplikasikan hermeneutika dalam studi Al-Quran. Antara lain, yang tadi sudah kita sebut, Abraham Geiger. Dia itu melakukan kajian Al-Quran dari konteks ajaran Yahudi. Yang kedua, Gustav Weil. Ini dia melakukan kajian Al-Quran secara kronologis. Kemudian muncul lagi Theodor Noldek. Ini melakukan kajian kritis asal-muasal Al-Quran. Dan belakangan Jeffrey yang tadi kita sebutkan. Nah, inilah yang menawarkan tafsir Al-Quran edisi kritis. Ini dari Australia. Ini dari Gereja Metodis Australia. Nah, jadi kita lihat kapan hermeneutika itu mulai masuk dalam studi Al-Quran. Nah, sekarang kita lihat hermeneutika Al-Quran. Nah, tadi Bible yang kita bicarakan. Sekarang Al-Quran. Satu, kalau kita pakai hermeneutika dalam Al-Quran, berarti kita harus meyakini Al-Quran adalah teks. Kan tadi mereka bilang kitab suci adalah teks. Berarti siapapun yang membawa hermeneutika ke dalam Al-Quran, dia harus meyakini kalau Al-Quran adalah teks. Dengan kata lain, Al-Quran itu adalah dokumen tertulis, naskah klasik, atau disebut manuskrip, yang diwariskan Muhammad kepada umatnya. Cuma teks yang diwariskan. Nah, teks itu mesti diteliti. Tulisannya benar apa enggak, redaksinya bagaimana, sastranya bagaimana, bahasanya bagaimana. Nah, ini siapapun yang ingin membawa hermeneutika dalam Al-Quran. Kedua, teks Al-Quran adalah teks budaya. Artinya, Al-Quran itu produk budaya, lahir dari budaya. Al-Quran itu terpengaruh budaya, kata mereka. Tiga, teks Al-Quran adalah teks bahasa. Artinya Al-Quran itu tunduk kepada kaidah tata bahasa Arab yang berlaku saat Al-Quran itu diturunkan. Dia lahir daripada bahasa Arab. Sedangkan yang keempat, teks Al-Quran adalah teks historis.
Dengan kata lain, Al-Quran itu hanya rekaman sejarah abad ke-7 Masehi. Apa yang terjadi di sekitar Nabi itu direkam oleh Al-Quran, diinformasikan. Dia hanya teks sejarah dan lahir daripada sejarah. Yang pada akhirnya, hermeneutika Al-Quran akan mengantarkan kepada kesimpulan bahwa teks Al-Quran adalah teks manusiawi, bukan teks ilahi. Bahwa teks Al-Quran adalah buatan manusia. Nah, sekarang saya mau tanya, berarti kalau hermeneutika dibawa ke Al-Quran, berbahaya tidak buat? Bahaya, saudara. Oh, dahsyat ini bahayanya. Nah, tapi supaya lebih jelas bahayanya, saya rincikan satu-satu. Mari kita lihat. Supaya lebih jelas. Kalau barusan terlalu singkat, hermeneutika Al-Quran. Kita mulai apa kata mereka. Siapa yang saya maksud mereka di sini? Orientalis dan sepilis. Sepilis kan muridnya orientalis. Apa kata mereka tentang hermeneutika Al-Quran? Mari kita lihat. Satu, mereka katakan Al-Quran adalah teks. Maksudnya, dokumen tertulis, manuskrip yang diwariskan Muhammad kepada umatnya. Inilah uraian yang mereka sampaikan. Al-Quran sebagai sebuah teks perlu diteliti otentisitasnya. Otentisitasnya maksudnya keotentikannya, keasliannya, kebenarannya. Dengan penerapan metode-metode filologi. Metode filologi adalah metode untuk menyelidiki keaslian suatu manuskrip, suatu naskah kuno. Jadi kalau ada naskah-naskah kuno, prasasti-prasasti, mau diselidiki dari zaman kerajaan apa, tahun berapa, bagaimana, itu ada metode. Metode itu disebut filologi. Nah, filologi ini yang tadi kita sebut historical criticism, yaitu kritik histori, kritik sejarah. Kemudian textual criticism, ini maksudnya kritik teks. Kemudian literary criticism, ini maksudnya kritik sastra. Form criticism, ini maksudnya kritik bentuk. Kemudian redaction criticism, ini maksudnya kritik redaksi, yang tadi sudah kita bahas. Jadi Al-Quran sebagai sebuah teks, kata mereka, perlu diteliti otentisitasnya dengan penerapan metode-metode filologi. Kenapa? Karena metode-metode tersebut merupakan metode penelitian modern yang telah sukses diterapkan dalam studi kritis Bible. Dan telah diakui oleh banyak kalangan peneliti dan cendekiawan dari Yahudi, Kristen maupun Islam. Jadi dengan kata lain, kalau Anda mau modern, pakai dong ini teori modern. Kalau Anda nggak pakai teori ini, berarti Anda ketinggalan zaman, Anda terbelakang, Anda tidak modern. Nah, kenapa Anda harus melarikan diri dari teori yang modern? Anda takut ketahuan Al-Quran itu bohong. Anda takut ketahuan Al-Quran itu buatan Muhammad. Anda takut ketahuan kalau Al-Quran itu bukan kitab suci. Nah, kalau Anda menggunakan ini, berarti Anda ketakutan sendiri. Kalau betul Anda yakin Al-Quran itu asli, datang dari Allah, ayo dong kita pakai kritik ini. Nah, makanya banyak cendekiawan kita yang pada awalnya tertantang, saudara. Nah, masuk pakai hermeneutika, tapi dia lupa. Kalau dasar-dasar hermeneutika itu akan membawa Al-Quran dilecehkan. Dia lupa, atau mungkin memang dia pura-pura lupa. Kalau sifat-sifat hermeneutika itu relativisme, memang sudah penuh dengan keraguan-raguan, tidak percaya ada kebenaran. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, sekarang bagaimana cara menjawab ini ya ikhwan? Ini bagian pertama. Hermeneutika Al-Quran ini yang mereka katakan. Cara menjawabnya, mari kita lihat. Nah, kita menjawab bukan dengan hermeneutika, tapi kita menjawab dengan tafsir. Nah, kalau kita pakai tafsir, Al-Quran bukan teks. Al-Quran bukan teks. Loh, kenapa? Mari kita lihat. Al-Quran adalah bacaan yang dihafal dan diwariskan dari generasi ke generasi secara mutawatir. Al-Quran bukan manuskrip, bukan. Al-Quran hafalan. Waktu Allah turunkan kepada Nabi lewat malaikat Jibril, bukan dalam bentuk manuskrip, bukan. Tidak ada naskah tulisan. Nah, diwahyukan kepada Nabi sehingga Nabi hafal. Dan Nabi menyampaikan kepada para sahabat sehingga juga para sahabat hafal. Nah, hafalan itu bukan teks. Tolong diwaspadai. Hafalan bukan teks. Jadi
hafalan yang menjadi sumber pengetahuan kita tentang Al-Quran. Dari mana kita tahu Al-Fatihah itu bagian dari Al-Quran? Dari mana kita tahu Al-Baqarah itu bagian dari Al-Quran? Bukan dari teks, bukan. Tapi dari hafalan yang turun-temurun dari generasi ke generasi secara mutawatir. Nah, maka itu di sini kita tuliskan, perhatikan. Al-Quran pada dasarnya bukanlah tulisan, tetapi merupakan bacaan. Makanya namanya Al-Quran. Al-Quran itu artinya adalah bacaan. Nah, jadi luar biasa, pantas kitab suci kita Allah kasih nama Al-Quran. Kenapa? Allah tahu nanti di tahun 2010 ada liberal yang akan mengatakan Al-Quran itu teks. Allah maha tahu ya, Pak. Oh, nanti akan datang di zaman Al-Quran disebut teks. Jadi dari jauh-jauh hari Allah sudah sebut ini Al-Quran, bukan teks. Nah, makanya tolong dicamkan itu baik-baik ya, Pak. Nah, sekarang mari kita lihat proses pewahyuan. Yaitu dari Allah melalui Jibril kepada Nabi, itu namanya proses pewahyuan. Kemudian penyampaian Nabi kepada para sahabat. Begitu juga pengajaran dan periwayatannya pada mulanya melalui lisan dan hafalan. Dari generasi ke generasi secara mutawatir. Sehingga proses transmisi ini, perpindahan ini, menjamin keutuhan Al-Quran sebagai wahyu suci. Sedang tulisan hanya sebagai penunjang. Karena penulisan Al-Quran bersandar kepada hafalan. Bukan hafalan bersandar kepada tulisan. Kalau sekarang nih kita ngapalin bersandar kepada tulisan. Kita. Tapi dulu Al-Quran ditulis berdasarkan hafalan. Jangan lupa. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, zaman para sahabat, Al-Quran itu ditulis berdasarkan hafalan. Bukan berdasarkan manuskrip. Nah, jadi jangan kita bolak-balik. Kalau zaman sekarang betul kita menghafal lewat tulisan, itu betul. Sekarang, tapi pada awal turun terbalik, nulis dari hafalan. Nah, itu berarti teks itu bersumber kepada bacaan, bukan bacaan yang bersumber kepada teks. Sehingga karena Al-Quran tidak bersumber kepada teks, Al-Quran bukan teks. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, maka itu di sini kita tuliskan, saudara, karena penulisan Al-Quran bersandar kepada hafalan, bukan sebaliknya. Sehingga tulisan mesti tunduk kepada hafalan, tidak sebaliknya. Berbeda dengan Bible yang bersandar kepada manuskrip yang tertulis dalam bentuk papirus, scroll dan sebagainya. Nah, kalau Bible nggak ada yang hafal. Dari zaman Nabi Isa alaihissalam, nggak ada murid-murid Nabi Isa disuruh ngapalin Bible, ngapalin Injil, nggak ada. Nah, sehingga 300 tahun kemudian, 300 setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, orang-orang Nasrani kebingungan. Injil itu yang mana? Nggak ada yang hafal. Nah, mereka kumpulkan dari manuskrip-manuskrip. Ada yang ditulis di papirus, ada yang di-scroll, itu mereka kumpulkan. Akhirnya lahirlah Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, Injil Barnabas, dan lain sebagainya. Jadi Bible sumbernya memang manuskrip. Beda dengan Al-Quran. Justru manuskrip itu bersumber dari bacaan. Karena dihafal. Inilah bukti dari janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Subhanallah. Dan sebagai tambahan, Allah tidak mengatakan ini ana nazzaltu dzikra wa inni lahu lahafiz. Allah tidak katakan begitu. Allah tidak katakan aku yang turunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya. Tidak. Allah mengatakan inna, kami. Nahnu nazzalna dzikra, yang telah menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan kami yang akan menjaganya. Saudara, kalau Allah menggunakan kami dalam Al-Quran, itu ada dua hikmah besar, dua rahasia. Pertama, li ta'zimi dzatillah, untuk menunjukkan keagungan Allah, bahwa Allah Maha Besar, sehingga Allah patut dan layak menyebutnya kami.
Tapi ada rahasia yang kedua. Kalau Allah menyebut kami, biasanya Allah menyertakan faktor lain untuk ikut menjaga. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Jadi Allah menyatakan aku menciptakan jin dan manusia. Tapi dalam ayat lain Allah mengatakan khalaqnal ins, khalaqnal jin. Yang satu Allah mengatakan khalaqtu, yang ini Allah mengatakan khalaqna. Apa bedanya? Khalaqtu, aku ciptakan jin dan manusia. Nah, ini menyangkut manusia yang Allah ciptakan begitu saja, tanpa ada sabab musabab, seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nah, kalau penciptaan Nabi Adam, Allah nyatakan khalaqtu Adam, aku ciptakan Adam, karena nggak ada ikut campur unsur lain. Tapi kalau menciptakan manusia yang lain, khalaqnal insan, kami ciptakan manusia. Kenapa? Karena ada proses campur tangan ibu bapaknya, ada perkawinannya, ada bertemu sperma dengan sel telurnya. Jadi ada campur tangan lain. Ini isyarat dari Allah. Artinya aku ciptakan lewat proses. Proses perkawinan, proses persenggamaan, proses pembuahan sel telur dengan nutfah. Akhirnya jadilah manusia. Nah, di sini ayat yang tadi, inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang akan menjaga Al-Quran. Allah menyatakan kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Artinya di dalam menjaga Al-Quran Allah maha mampu untuk menjaga sendiri, saudara. Tapi Allah menciptakan sunnahnya. Dengan cara apa menjaga Al-Quran? Dengan cara mengizinkan banyak hamba-hambanya diberikan karunia hafal Al-Quran. Subhanallah. Kita jangan cerita di negara Arab. Di Indonesia saja ada ratusan ribu yang hafal Quran. Anda boleh datang ke pesantren-pesantren tahfidzul Quran, ya ikhwan. 30 juz mereka hafal. Coba kita lihat. Kita kalau ngelihat Al-Quran, saudara, yang belum pernah ngapalin, begitu lihat, ya Allah, gimana ngapalnya nih? 30 juz, kadang-kadang satu ayat setengah mati, saudara. Tapi ini fakta. Di Indonesia ratusan ribu orang hafal Al-Quran. Bahkan di Mesir itu di tingkat-tingkat TPA yang 8 tahun, 10 tahun ada yang udah hafal 30 juz Al-Quran. Coba kita lihat, saudara. Ini karunia dari Allah. Allah yang memberikan karunia. Untuk apa Allah berikan karunia itu? Untuk menjaga kitab sucinya. Jadi dari zaman Nabi sampai hari ini Al-Quran dijaga bukan dengan tulisan, tapi Al-Quran dijaga dengan bacaan dan hafalan. Makanya saudara, kalau ada yang nggak sengaja aja cetak Al-Quran salah, ada penerbit nyetak Al-Quran salah, itu biasanya nggak sampai seminggu ketahuan, saudara. Ketahuan begitu ada yang baca, kayaknya bacaannya lain, kayaknya harokatnya beda nih. Kenapa? Karena dia hafal, dia sering baca. Begitu dirujuk ke yang mushaf cetakan lain, ternyata ketemu memang salah cetak, saudara. Itu yang salah cetak aja satu baris bisa ketahuan, bagaimana yang mau masukin? Kebongkar. Makanya sampai detik ini tidak ada satupun musuh Islam yang mampu memalsukan Al-Quran. Bukan mereka tidak berusaha, mereka berusaha. Sudah mereka lakukan. Israel pernah mencetak 1 juta eksemplar Al-Quran yang sudah dipalsukan, saudara. Dia pasukan cuma beberapa harokat, beberapa kata, tidak banyak, terbongkar. Nah, makanya ini janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Allah memakai inna di sini li ta'zimi dzatillah, untuk menunjukkan keagungan zatnya. Tapi pada saat yang sama untuk Allah memberikan isyarat. Bagaimana cara Allah, yaitu menjaga Al-Quran dengan melibatkan hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang hafiz, hamba-hambanya yang qari, sehingga Al-Quran tidak bisa dipalsukan oleh siapapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini jawabannya. Jadi jelas, Al-Quran bukan teks budaya, bukan. Al-Quran bukan manuskrip. Kalau ada mengatakan, tapi dulu sahabat banyak yang nulis tuh di pelepah korma, ada yang nulis di kulit, itu kan manuskrip. Betul, tapi bukan itu sumber Al-Quran. Itu nulis apa yang ada di hafalan. Berarti sumbernya di mana? Hafalan. Nah, karena sumbernya hafalan, nggak bisa dilakukan kritik teks, karena dia bukan teks. Filologi itu adalah metode yang digunakan untuk mengkritik teks yang ada di manuskrip.
Karena Al-Quran bukan teks manuskrip, nggak bisa filologi dilakukan terhadap Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Nah ini yang mesti kita pahami. Nah ini kadang-kadang banyak yang salah paham. Nah, dia pikir Al-Quran ini manuskrip, jadi boleh dilakukan metode filologi. Kritik teks, kritik redaksi, kritik sastra, kritik sejarah. Nggak bisa. Kalau Al-Quran itu manuskrip, ya betul, bisa dilakukan metode filologi. Tapi Al-Quran bacaan yang dihafal. Dan qiraatnya juga mutawatirah. Dari Nabi sampai ke kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang yang kedua. Tadi mereka katakan hermeneutika Al-Quran, teks Al-Quran adalah teks budaya. Tadi kan begitu mereka bilang. Nah, apa sih sebetulnya mereka maksud? Perhatikan. Ini ucapan mereka. Sejak awal Al-Quran diturunkan kepada Muhammad hingga wafatnya, kurang lebih 23 tahun. Al-Quran berinteraksi dengan merespon dan mengakomodir realitas, itu situasi, kondisi, kenyataan, dan budaya masyarakat Arab. Sehingga Al-Quran tidak bisa melepaskan diri dari kungkungan realitas dan budaya yang ada di masa itu. Karenanya Al-Quran adalah teks yang dilahirkan realitas dan diproduksi oleh budaya. Perhatikan, ini ungkapan mereka kelihatannya ilmiah, akademis. Yang begini yang masuk ke kampus-kampus, saudara. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjawab ini? Nah, cara jawabnya perhatikan. Kita jawab dengan tafsir. Kita nggak menggunakan istilah hermeneutika. Al-Quran bukan teks budaya. Al-Quran saat diturunkan justru menentang dan ditentang oleh budaya Arab. Mari kita lihat selanjutnya, nanti kita jelaskan. Masyarakat Arab jahiliyah memandang Al-Quran saat diturunkan sebagai sesuatu yang aneh dan asing karena bertentangan dengan realitas dan budaya mereka. Bagaimana nggak dianggap aneh? Mereka sudah biasa mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka sebagai satu budaya yang bagus. Al-Quran bilang budaya jelek. Mereka sudah biasa judi, Al-Quran datang mengharamkan judi. Mereka sudah biasa khamar, Al-Quran datang mengharamkan khamar. Mereka lihat Al-Quran aneh, bertentangan dengan realitas dan budaya. Sampai-sampai Rasulullah dikatakan sahirun majnun. Ini orang sudah gila. Masa budaya yang sudah berurat berakar selama berabad-abad mau dilawan? Nah ini saja sudah cukup bukti buat kita. Orang Arab sendiri, masyarakat jahiliyah, nggak pernah mengatakan Al-Quran itu produk budaya mereka. Enggak. Justru mereka mengatakan ini Al-Quran aneh, bertentangan dengan budaya kita. Andai kata Al-Quran itu teks budaya, yang lahir dari budaya masyarakat Arab, mestinya Al-Quran menghalalkan judi, menghalalkan khamar, tidak melarang wa'dul banat. Tidak melarang ngubur hidup-hidup anak perempuan. Karena itu budaya. Tapi kenyataannya Al-Quran melawan itu budaya. Nah itu yang nggak boleh kita lupa. Bahkan Al-Quran menawarkan budaya yang baru. Budaya yang penuh dengan akhlak. Budaya yang menghargai hak asasi manusia. Budaya yang mengangkat harkat martabat manusia. Al-Quran tawarkan budaya baru. Ini yang kita sebut budaya Islam. Akhirnya budaya jahiliyah hilang, lenyap. Budaya yang dibawa oleh Al-Quran itu yang hidup sampai hari ini, saudara. Jadi bukan Al-Quran lahir dari budaya, justru budaya lahir dari Al-Quran. Jadi jangan dibulak-balik. Enggak betul. Kalau Al-Quran dikatakan teks budaya, berarti Al-Quran anaknya budaya. Enggak betul. Justru Al-Quran menciptakan budaya baru. Mengadakan budaya baru, menawarkan budaya baru. Nah, budaya yang mengangkat harkat martabat manusia. Jadi Al-Quran bukan teks budaya. Bukan. Nah, Al-Quran tidak lahir dari budaya. Bahkan justru budaya baru yang mulia dan agung itulah yang lahir dari ajaran Al-Quran. Kira-kira jelas tidak? Nah, kalau tadi mungkin jawabnya masih agak bingung. Sekarang mulai jelas dikit-dikit insya Allah. Nah, saudara. Nah, sekarang yang ketiga.
Mari kita lihat. Tadi mereka bilang dalam hermeneutika Al-Quran, teks Al-Quran adalah teks bahasa atau produk bahasa, lahir dari bahasa. Nah, ini yang mereka ucapkan. Perhatikan. Bahasa Arab adalah bahasa manusia, bukan bahasa Tuhan. Tuhan tidak punya bahasa, Tuhan yang menciptakan bahasa, kata dia. Jadi bahasa Arab adalah bahasa manusia, bukan bahasa Tuhan. Artinya, penggunaan bahasa Arab dan bahasa lainnya dalam Al-Quran, termasuk teks Al-Quran dengan rasm Utsmani tanpa titik dan harokat. Dulu Al-Quran ditulis ada titik, tidak ada harokat. Fa dan qaf sama. Nah, tidak ada tuh fa titiknya 1 di atas, qaf titiknya 2, tidak ada. Ba dengan ya sama. Kalau ada di tengah ba, yu, ya, nun, ta, sa. Kalau ada di tengah tulisannya sama. Karena dulu bahasa Arab tidak ada titik, tidak ada harokat di zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka katakan penggunaan bahasa Arab dan bahasa lainnya dalam Al-Quran. Begitu juga teks Al-Quran dengan rasm Utsmani tanpa titik dan harokat yang memungkinkan dibaca dengan beberapa bacaan. Semua itu menunjukkan adanya intervensi bahasa manusia dalam pembentukan Al-Quran. Sehingga Al-Quran menjadi teks bahasa yang tunduk kepada kaidah dan karakteristik bahasa tersebut, baik secara lisan maupun tulisan. Luar biasa ini, saudara. Ini ilmiah betul, ini kelihatannya nih. Ini kalau kita kurang-kurang jeli, khawatir kita nggak bisa jawab. Coba lihat, dia bilang bahasa Arab bukan bahasa manusia, itu bahasa Tuhan. Mereka bilang kalau Tuhan bicara dengan bahasanya, manusia nggak ngerti. Nah, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi itu dengan bahasa Tuhan. Muhammad yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Ini tujuannya ke sana. Ini tujuannya ke sana. Jadi Al-Quran itu sudah diterjemahkan oleh Muhammad. Jadi yang ada sekarang ini bukan Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Karena Allah itu kan bukan orang Arab, bukan manusia. Bahasa Arab bukan bahasa Tuhan. Bahasa itu kan ciptaan Tuhan. Mana ada bahasa Arab bahasa Tuhan? Bahasa Tuhan bahasa sendiri yang kita tidak tahu, kata dia. Nah, tapi Muhammad diberikan kebisaan untuk memahami bahasa Tuhan. Nah, setelah itu karena manusia nggak ngerti, Muhammad menerjemahkannya ke dalam bahasa manusia, yaitu bahasa Arab. Luar biasa. Ini saya mau tanya, ini racun bukan ini? Oh, ini racun matikan ini. Ini racun, oh dahsyat ini, saudara. Nah, maka itu ini jawabannya agak panjang dan agak rinci. Nanti saya bacakan dan saya jelaskan. Kita lihat bagaimana cara jawabnya, saudara. Kita jawab dengan tafsir Al-Quran. Yang pertama kita katakan dengan tegas, Al-Quran bukan teks bahasa, titik. Kenapa? Al-Quran justru menjadi rujukan utama dalam bahasa Arab yang fasih. Bagaimana itu bisa terjadi? Perhatikan, saudara. Jika Al-Quran merupakan teks bahasa, jika, na'udzubillah min jika. Nah, ini kan kita mengandai-andaikan Al-Quran teks bahasa, waliyadzubillah min dzalik. Jika Al-Quran merupakan teks bahasa, mestinya Al-Quran tunduk kepada kaidah dan karakteristik bahasa Arab. Mestinya Al-Quran tidak menggunakan lafaz atau kata yang tidak dikenal masyarakat Arab saat itu. Mestinya semua kata yang ada dalam Al-Quran adalah lafaz yang orang Arab saat itu paham. Nah, itu kalau tunduk kepada bahasa Arab. Kenyataannya, Al-Quran merubah kaidah dan karakteristik bahasanya seperti makna karomah dan ikhwah. Ini yang pertama dulu, sebelum saya lanjutkan. Saudara, orang Arab jahiliyah kalau dengar karomah, itu yang mereka paham adalah kemuliaan seseorang karena banyak istri, banyak anak, banyak harta, tinggi kedudukan. Itu karomah. Tanya orang Arab yang mana saja di zaman jahiliyah, kalau sudah bicara karomah, banyak anak, banyak istri,
banyak harta, kedudukannya dihormati. Dan ini tertuang dalam syair-syair Arab klasik. Datang Al-Quran, dirubah itu makna oleh Al-Quran. Al-Quran menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Kata Al-Quran, karamah itu, kemuliaan itu bukan karena banyak anak, bukan karena banyak istri, bukan karena banyak harta, bukan karena takwa. Berarti secara semantik Al-Quran sudah merubah makna bahasa. Oh, luar biasa. Jadi Al-Quran gak tunduk kepada istilah jahiliyah, enggak. Diperbaiki oleh Al-Quran. Itu istilah jahiliyah tidak benar. Karamah itu jangan dikait-kaitkan dengan banyak anak, banyak istri, banyak harta, dan tinggi kedudukan. Karamah itu harus dikaitkan dengan takwa. Subhanallah. Ini terobosan. Makanya kita katakan Al-Quran gak tunduk kepada kaidah bahasa Arab yang berlaku di masyarakat jahiliyah. Tidak. Al-Quran dia tunduk kepada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini kalam Allah, wahyu Allah. Kemudian, mari kita lihat lagi. Begitu juga kata ikhwah. Kata ikhwah itu masyarakat Arab pahamnya yang namanya ikhwah, ya saudara, senasab, titik. Tapi lagi-lagi Al-Quran merubah. Innamal mu'minuna ikhwatu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah. Dirubah lagi sama Al-Quran itu arti. Yang sudah berlaku dalam masyarakat jahiliyah dirubah. Subhanallah. Nah, makanya Al-Quran tidak tunduk kepada bahasa Arab yang berlaku di masyarakat jahiliyah. Tapi bahasa Arab harus tunduk kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah merubah itu makna, bahasa Arab harus ikut makna Al-Quran. Tidak boleh ikut makna selain makna Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, kemudian mari kita lihat lagi. Nggak sampai di situ. Dan Al-Quran menggunakan lafaz atau kata yang masyarakat Arab tidak kenal. Seperti huruf muqatta'ah. Alif, lam, mim. Nggak ada orang Arab yang paham artinya, saudara. Nggak ada. Dari dulu sampai sekarang nggak ada yang paham. Kalau Al-Quran harus tunduk kepada kaidah bahasa Arab yang ada di masyarakat jahiliyah, mestinya huruf muqatta'ah nggak ada dalam Al-Quran, saudara. Tapi kenapa ada? Kenapa Allah gunakan huruf muqatta'ah? Ini sebagai isyarat buat kita. Kalau suatu saat nanti, jadi Allah udah tahu. Nanti di tahun 2010, Allah udah tahu, saudara. Akan ada orang mengatakan Al-Quran itu harus tunduk kepada kaidah bahasa. Makanya apa? Allah masukin tuh alif lam mim, alif lam ra. Yang dulu mungkin kita belum paham maksudnya apa. Sekarang baru kita paham manfaatnya, saudara. Manfaatnya apa? Bukti kalau Al-Quran tidak tunduk kepada kaidah dan karakteristik bahasa Arab yang berlaku di masyarakat jahiliyah. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu menolak. Kalau ada yang mengatakan dalam Al-Quran ada bahasa Persia, dalam Al-Quran ada bahasa Suryania, dalam Al-Quran ada bahasa Habasyiyah. Nah, sekarang kita tanya, lalu bagaimana Abarik? Lalu bagaimana Asfar? Bagaimana Araik? Saudara, ada dua jawaban. Ada dua jawaban. Kalau suatu kata dimasukkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang ketika Al-Quran diturunkan, kata tersebut biasa dipakai oleh orang Persia atau biasa digunakan oleh orang Habasyiyah, itu bukan berarti itu bahasa mereka. Dengan Allah mencantumkan di Al-Quran, satu, menunjukkan bahwa kata-kata tersebut sebenarnya aslinya adalah bahasa Arab, titik. Cuma karena proses zaman, kata-kata itu sudah jarang digunakan oleh orang Arab. Terjadi asimilasi bahasa, pertukaran bahasa, sehingga bahasa tersebut digunakan oleh masyarakat Persia, masyarakat Arab sendiri udah nggak pakai lagi, saudara. Tapi bukan berarti itu Persia punya. Bukan. Nah, sehingga begitu Al-Quran menyebut Abarik, Araik, kemudian Asfar, itu menunjukkan kalau itu semua adalah bahasa Arab yang sudah punah, jarang digunakan oleh masyarakat Arabnya sendiri. Sehingga Al-Quran menginformasikan bahwa itu adalah bahasa Arab dan harus dikembalikan ke dalam bahasa Arab. Alhamdulillah. Jadi jangan dibulak-balik, saudara. Makanya Imam Syafi'i ngotot, nggak ada bahasa Persia dalam Al-Quran. Tapi kalau bahasa tersebut sudah umum digunakan di Persia, ya, itu betul.
Tapi asli bahasa itu Persia, Imam Syafi'i menolak. Tidak ada. Asli bahasa itu bahasa Arab. Karena Allah mengatakan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Berarti tidak ada bahasa lain dalam Al-Quran kecuali bahasa Arab. Sekurang-kurangnya, andai kata betul itu bahasa Persia, andai kata betul, sekurang-kurangnya, begitu masuk Al-Quran, berarti sudah diarabkan. Sekurang-kurangnya. Nah, tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan bukan Arab, itu memang aslinya bahasa Arab kok. Nah, cuman dipakai. Asimilasi bahasa itu biasa. Lewat perjalanan sekian ratus tahun. Yaitu pertukaran di antara umat manusia. Kira-kira jelas tidak? Nah, artinya apa saudara? Andai kata Al-Quran tunduk kepada teks bahasa Arab yang ada di masyarakat jahiliyah, mestinya abarik, asfar, aroik nggak ada dalam Al-Quran. Orang jahiliyah nggak kenal, nggak paham saudara. Nah, kenapa Al-Quran bawa itu ayat? Karena Al-Quran tidak tunduk kepada kaidah bahasa yang berlaku di masyarakat jahiliyah. Justru Al-Quran meluruskan. Bahasa kalian ada yang kurang, yang kalian sudah tidak gunakan. Al-Quran kembalikan itu kata-kata di dalamnya. Berarti Al-Quran menjadi sumber rujukan bahasa Arab. Jadi bukan Al-Quran merujuk ke bahasa Arab yang mesti merujuk kepada Al-Quran. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah itulah. Nah begitu pula soal Rasm Utsmani. Ini orientalis dengan liberalis mengatakan Rasm Utsmani kan gundul. Bisa dibaca dengan beberapa variasi. Nah jadi itulah yang melahirkan banyaknya bacaan. Tunggu dulu. Rasm Utsmani yang gundul itu tidak melahirkan banyak bacaan. Hati-hati saudara. Jadi jangan sampai di antara umat Islam tertipu. Rasm Utsmani itu gundul. Karena gundul bisa dibaca dengan beberapa kemungkinan. Sehingga lahirlah beberapa kiroat. Itu nggak betul. Kiroat lahir bukan dari Rasm Utsmani. Kiroat lahir dari bacaan Nabi. Nabi yang baca. Nabi baca cara begini, Nabi baca cara begitu, Nabi sampaikan kepada umatnya. Rasm ngikutin bacaan. Nah, tadi kan kita udah bilang, manuskrip ikut bacaan. Bukan bacaan ikut manuskrip. Karena kalau bacaan ikut manuskrip, bahaya. Kita buktikan, saudara. Mari kita lihat. Saya kasih contoh satu saja dalam surat Al-Fatihah. Ini dulu dalam Rasm Utsmani, ya tidak ada titiknya. Ini ya mestinya tidak ada titiknya, nun juga tidak ada titiknya. Tapi nggak apa-apa. Perhatikan, ini dalam Rasm Utsmani tertulis begini. Al-Imam Hafiz dan Imam Al-Kisai membaca dengan memanjangkan mim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Mimnya panjang. Sementara Imam Warsh dan Qalun memendekkan mim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Pendek. Malik. Yang satu Malik. Dua-duanya bisa dibaca. Nah, apakah bacaan ini karena tulisannya tidak ada harokat? Bukan. Karena kedua bacaan ini datang dari Nabi. Nabi yang ngajarkan kepada sahabat ini, Nabi ajarkan Maliki. Kepada sahabat yang ini, Nabi ajarkan Maliki. Jadi kiroat itu memang datang dari Allah kepada Nabi. Dengan beberapa kiroat, Nabi ajarkan kepada umatnya. Andai kata bacaan, saudara, harus tunduk kepada tulisan. Kenapa kita tidak baca Malaka Yaumaddin? Bisa Malaka. Nah, itu kan Malaka kan berarti pakai fi'il madhi, pakai past tense. Dia telah memiliki Yaumaddin. Atau dinnya kenapa kita tidak ganti dengan dain? Yaumaddain, hari utama. Nah, kenapa kita tidak baca Yaumaddin? Tidak ada imam yang baca Yaumaddain. Tidak ada imam yang baca Malaka Yaumaddin. Tidak ada. Kenapa? Karena bacaan bukan tunduk kepada tulisan. Tulisan ini bersumber dari bacaan Nabi. Karena Nabi cuma baca dua tadi, Maliki dan Maliki, nggak boleh kita rubah atau menambah dengan bacaan yang lain. Kira-kira jelas tidak? Nah, berarti saya mau tanya, kalau begitu, bacaan yang tunduk kepada tulisan atau tulisan yang tunduk kepada bacaan?
Tulisan, tunduk, bacaan. Bacaan datangnya dari Nabi. Nabi dapat dari Allah. Nah, makanya di sini hati-hati. Tidak ada seorang imam, seorang sahabat, seorang muslim pun yang membaca malaka atau ad-dain. Ini maaf, ini hanya mesti dibuang. Ad-dain. Nggak ada. Karena tidak ada riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu tadi kita katakan rasam Utsmani tunduk kepada qiraat, bacaan, bukan sebaliknya. Kira-kira jelas tidak? Iya, mudah-mudahan besok-besok kalau ketemu sepilis bisa jawab ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang bagian keempat. Tadi kan ada 5 kan? Yang keempat, teks Al-Quran adalah teks historis. Ini kata mereka. Artinya, mereka katakan Al-Quran yang diturunkan pada abad ke-7 Masehi terikat kuat dengan realitas dan budaya masa itu. Sekaligus sangat dipengaruhi oleh bahasa yang ada. Sehingga Al-Quran tidak bisa melepaskan diri dari fenomena historis ketika ia diturunkan. Karenanya, teks Al-Quran lahir dari historis tersebut dan hanya merupakan rekaman situasi adat budaya masyarakat abad ke-7, masyarakat Arab abad ke-7. Sehingga Al-Quran ke depan perlu mengadaptasi dengan perkembangan sejarah selanjutnya. Nah, ini sebetulnya kalimat terakhir itu tujuan mereka. Nah, tujuan mereka Al-Quran ini terpengaruh oleh sejarah. Makanya ke depan jangan anti dong dengan perkembangan sejarah. Kemana sejarah itu berkembang, Al-Quran harus ikut perkembangan zamannya. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Nah, bagaimana cara menjawab ini? Mari kita lihat jawabannya. Taib. Al-Quran bukan teks historis. Sekali lagi, Al-Quran bukan teks historis. Al-Quran adalah transhistoris, yaitu melampaui historisitasnya sendiri. Maksudnya, mari kita lihat. Al-Quran tidak terikat dan tidak dipengaruhi fenomena historis, yaitu realitas budaya dan bahasa masyarakat Arab abad ke-7 Masehi. Buktinya, Al-Quran bukan hanya merekam historis di masa turunnya, tapi juga historis masa lalu di luar wilayah turunnya, dan masa akan datang yang jauh dari jangkauan realitas budaya dan bahasa masyarakat Arab abad ke-7 Masehi. Dan Al-Quran telah membuktikan bahwasanya ia tetap sesuai untuk setiap bangsa, tempat, dan zaman. Maksudnya begini, saudara. Kalau Al-Quran dikatakan teks historis, Al-Quran lahir dari sejarah yang ada. Berarti ruang lingkup bahasan Al-Quran itu hanya bisa bicara sejarah masa lalu dengan yang sedang terjadi. Al-Quran tidak akan mampu bicara yang akan datang. Karena dia terikat dengan sejarah saat itu. Kalau itu buatan manusia. Kalau itu yang karang manusia. Karena manusia nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi karena Al-Quran diturunkan oleh Allah, Al-Quran mampu menceritakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Salah satu contoh. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang bulan. Wal qamari idza tasab. Tentang bulan. Nah, yang menarik Allah nyatakan dalam ayat-ayat selanjutnya. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Allah kasih tahu, engkau hei manusia akan naik ke angkasa setingkat demi setingkat. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Kau akan naik ke angkasa, kau akan sampai ke bulan. Tapi tabaqan an tabaq, setingkat demi setingkat. Baru tahun 1967 manusia bisa ke bulan. Beritanya sudah ada 14 abad yang lalu, saudara. Artinya Al-Quran transhistoris, melampaui historisitasnya sendiri. Yang belum terjadi di zamannya, nggak masuk di akal manusia. Al-Quran sudah sebutkan, kau nanti bakal ke bulan, kau akan naik ke angkasa. Subhanallah. Jadi bagaimana mungkin Al-Quran lahir dari sejarah? Kalau Al-Quran lahir dari sejarah, Al-Quran cuma cerita sejarah masa itu saja, saudara. Nah, tapi ternyata Al-Quran mampu mengungkap hakikat sejarah manusia modern yang akan terungkap 14 abad kemudian. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya Al-Quran tetap
cocok, munasib untuk setiap bangsa, tempat, dan zaman. Sekali lagi, alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak sampai di sini? Kepala mulai anget dikit ya. Yang terakhir, kelima. Naam. Baik, nggak apa-apa. Ini perlu. Anak muda khususnya, makanya bagus. Kalau ada yang nyatet, ada yang merekam, ini bagus. Biar Anda bisa ulangi lagi, bisa dengar lagi. Yang kelima, hermeneutika Al-Quran. Teks Al-Quran adalah teks manusiawi. Nah, sebetulnya tujuannya kemari itu teori-teori yang tadi itu sebenarnya kamuflase aja. Panjang lebar ngomong, ujung-ujungnya Al-Quran buatan Muhammad. Udah gitu aja maunya mereka. Nah, cuman muter-muter pakai teori. Wah, istilahnya yang serem-serem, relativisme, skeptisisme. Wah, luar biasa itu istilah. Tapi ujung-ujungnya apa? Al-Quran buatan Muhammad. Itu aja ujungnya, saudara. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang mereka katakan. Al-Quran sebagai kalam ilahi. Nah, ini hati-hati nih, bahasanya luar biasa di sini. Al-Quran sebagai kalam ilahi mesti mengadaptasi diri dan menjadi kalam manusiawi agar dimengerti manusia. Karena jika Allah bicara dengan bahasa Tuhan, maka manusia sama sekali tidak akan mengerti. Sebab itu saat Al-Quran diturunkan, proses tanzil namanya, itu masih merupakan kalam ilahi dengan bahasa Tuhan. Namun ketika Muhammad menyampaikannya kepada masyarakat Arab dengan pemahamannya terhadap teks, ini disebut proses takwil, proses menerjemahkan, maka Al-Quran sudah berubah menjadi kalam manusiawi dengan bahasa Arab, sehingga Al-Quran menjadi teks manusiawi. Luar biasa. Coba lihat, saudara. Makanya saya nulis begini banyak-banyak istighfar ini. Astagfirullah tiap ngetik, astagfirullah tiap ngetik, astagfirullah. Ya bukan ini, kalian kan menghina Al-Quran, menghina Allah dan Rasulnya. Nah, tapi kalau kita lihat bahasanya akademis, ilmiah, rapi, oh luar biasa. Makanya banyak yang terkecoh. Nah, sekarang kita lihat jawabannya, saudara. Mari kita lihat tafsir Al-Quran. Al-Quran bukan teks manusiawi. Titik. Nah, penjelasannya, Al-Quran bukan buatan Muhammad, tapi makna dan redaksinya datang dari Allah. Nah, untuk menjawab yang tadi, mari kita lihat. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin dalam Al-Quran bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan buatan manusia. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Haqqah ayat 44 dan 46 dan An-Najm ayat 3 dan 4 yang kita baca di awal pengajian tadi. Allah sudah jamin bahwa ini datang dari Allah, bukan dari Muhammad. Bahkan Nabi tidak menambah, tidak mengurangi sedikit pun juga. Bahkan Allah ancam, kalau coba-coba ditambah dan dikurang, Allah putuskan urat, yaitu daripada tali jantungnya. Nah, jadi Allah udah jamin. Ini kita berpegang kepada Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Bukan Nabi yang menerjemahkannya. Sebagaimana termaktub dalam surat Yusuf, Toha, Az-Zumar, Fusilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf. Di mana Allah menyatakan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi, semua bahasa adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia, Allah subhanahu wa ta'ala, bebas menentukan bahasa mana saja yang dikehendakinya untuk menjadi bahasa pengantar firman-Nya agar dimengerti manusia. Saya tanya, Allah menurunkan kitab suci dengan bahasa Ibrani, boleh tidak? Boleh. Ada manusia berhak untuk melarang? Enggak. Enggak ada, saudara. Allah menurunkan Injil dalam bahasa Suryani, boleh tidak? Boleh. Itu hak Allah. Nggak bisa kita mendikte Allah. Nah, sekarang Allah ingin menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Boleh tidak? Boleh. Itu hak Allah. Andai kata Allah ingin menurunkan Al-Quran dengan bahasa Jawa. Boleh tidak? Boleh. Kalau Allah yang mau, saudara. Tapi dari sekian juta bahasa yang dipilih oleh Allah adalah bahasa Arab. Itu hak Allah. Jangan kita ngatur Allah. Allah nggak boleh dong pakai bahasa Arab. Nah, emang kita mau ngatur Allah, saudara? Nggak boleh. Kalau dia katakan bahwa di sana ada bahasa tersendiri, dia mesti buktikan bahasa yang mana. Kalau cuman kira-kira, asumsi, tebak-tebakan, ya jangan ngomong, anak kecil juga bisa tebak-tebakan.
Oh mungkin, oh Tuhan itu bahasanya jadu-jadu kali ya. Oh mungkin bahasanya au-au. Nggak bisa. Nggak boleh kita tebak-tebakan saudara. Apa yang kita tidak tahu, uskut, tutup mulut, jangan bicara yang kita tidak paham. Yang jelas bahwa Allah menurunkan firman-Nya dalam bahasa yang Allah pilih, yaitu bahasa Arab. Itu hak Allah. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, jadi jangan tertipu dengan ungkapan-ungkapan seperti tadi. Tidak. Jadi Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah fi sama'id dunya, itu dalam bahasa Arab. Dari Baitul Izzah kepada Nabi dalam bahasa Arab. Nabi menyampaikannya kepada umat manusia juga dalam bahasa Arab. Atas keinginan siapa? Atas keinginan Allah, bukan atas keinginan Nabi. Mana dalilnya? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Paham semuanya? Jadi kesimpulannya, Al-Quran itu dari manusia atau Allah? Al-Quran itu buatan Muhammad atau wahyu Allah? Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita buat perbandingan-perbandingan. Jadi berdasarkan tafsir Al-Quran, Al-Quran bukan teks. Yang kedua, Al-Quran bukan teks budaya. Al-Quran bukan teks bahasa. Al-Quran bukan teks historis. Al-Quran bukan teks manusiawi. Nah, ini kalau kita bicara dengan tafsir Al-Quran, bukan dengan hermeneutika. Nah sekarang mari kita lihat perbandingan antara hermeneutika dan tafsir. Nah, sepintas selalu saja sudah kita jelaskan semua. Ini hanya sistematikanya saja. Al-Quran antara hermeneutika dan tafsir dalam teks. Kita lihat. Nah, itu yang merah di atas berdasarkan hermeneutika. Yang hijau berdasarkan tafsir. Nah, berdasarkan hermeneutika, Al-Quran adalah teks. Berdasarkan tafsir, Al-Quran bukan teks. Nah, dua. Berdasarkan hermeneutika, teks Al-Quran adalah teks budaya. Berdasarkan tafsir, bukan teks budaya. Tiga. Al-Quran adalah teks bahasa. Berdasarkan tafsir, bukan teks bahasa. Empat. Teks Al-Quran berdasarkan hermeneutika adalah teks historis. Berdasarkan tafsir, bukan teks historis. 5. Teks Al-Quran adalah teks manusiawi berdasarkan hermeneutika. Tapi berdasarkan Al-Quran bukan teks manusiawi. Kira-kira sampai di sini jelas? Nah, sekarang yang berikutnya. Masih ringkasan. Al-Quran, hermeneutika dan tafsir dalam sifat. Nah, ini penting. Hermeneutika bersifat relativisme. Tafsir relatif tidak ada yang mutlak benar. Sedangkan tafsir ada yang qat'i, mutlak benar, dan ada yang zonni, yakin benar. Contoh yang mutlak benar, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad, esa, tunggal, satu, tidak berbilang. Saya tanya, itu kira-kira benar atau mungkin benar? Mutlak benar atau mungkin benar? Mutlak benar. Jadi dari mana mereka mengatakan semua tafsir relatif? Kalau semua tafsir relatif, berarti keesaan Allah juga relatif. Tunggalnya Allah juga relatif. Itu bahaya, rusak akidah. Nah, jadi dalam Al-Quran ada yang qat'i, mutlak benar. Ada yang zonni. Ini sudah saya bahas waktu kita belajar usul dan furu. Taib. Nah, ini nomornya salah. Ini mestinya nomor 1, bukan nomor 2. Nah, kita balik itu. Nah, sekarang yang kedua. Skeptisisme. Ini sifat hermeneutika. Selalu ragu dengan kebenaran Al-Quran. Ragu. Nah, tapi kalau tafsir, yakin bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Nah, lihat bedanya saudara. Yang satu skeptis. Yang satu yakin. Nggak ada itu ragu-ragu saudara. Ketiga. Hermeneutika, desakralisasi Al-Quran sebagai kitab biasa yang tidak suci. Nah, jadi dia menganggap Al-Quran udah nggak suci, nggak sakral. Nah, tapi kalau berdasarkan tafsir, Al-Quran adalah kitab yang sakral. Suci, agung, mulia, dan penuh mukjizat. Titik. Ini nggak perlu diragukan lagi. Kenapa? Karena dari awalnya kita tahu ada yang qat'i. Dari awalnya kita yakin bahwa yang qat'i itu adalah mutlak benar. Yang keempat, berdasarkan hermeneutika, pembebasan Al-Quran dari dogma sehingga siapa saja berhak menafsirkannya. Tapi berdasarkan tafsir, hanya mufassir yang memenuhi syarat yang boleh menafsirkan Al-Quran.
Nggak boleh sembarang orang menafsirkan Al-Quran. Nah, yang kelima, siklus hermeneutis yang membuat makna senantiasa berubah. Nah, itu hermeneutika. Nah, tapi kalau yang namanya tafsir Quran, makna Al-Quran statis tidak berubah. Pemahaman mufassir yang terbatas. Kadang-kadang di satu zaman belum dipahami, di zaman lain baru dipahami. Seperti latar kabunna tobakon antoba. Tapi yang berkenaan dengan akidah itu statis, tidak ada perubahan. Dari diturunkan Allah Esa. Apa ada tafsir sekarang Allah tidak Esa lagi? Nggak ada. Tetap statis. Nah, taib. Nah, kalau setelah itu saudara, akhirnya saya himbau semua. Waspada terhadap mega proyek Spilis dan Asia Foundation di Indonesia. Yang mana mereka sedang menggarap tafsir Al-Quran edisi kritis. Kalau ini sampai mereka terbitkan, maka ini akan menjadi musibah buat kita dan ini tantangan buat kita untuk melawan mereka. Ini akan buhara. Nah, saya ingatkan dari sekarang, ini tantangan. Entah kita ngalami atau mungkin anak cucu kita yang akan mengalaminya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian waspada terhadap tokoh-tokoh Spilis. Kalau Anda beli buku, tolong waspada. Nah, sejumlah diantaranya berasal dari Mesir. Seperti Rifa'ah At-Tahtawi. Nah, kalau Anda mendengar nama ini, kitab nggak usah dibeli. Ini tokoh Spilis. Hati-hati, ini termasuk yang menggunakan hermeneutika. Jadi orang Islam yang pertama kali ikut menggunakan hermeneutika, ini orangnya. Dari Mesir. Kemudian yang kedua, Qasim Amin. Ya, ini juga dari Mesir. Kemudian ada Ali Abdul Razik. Ini juga dari Mesir. Kemudian ada Faruk Faudah. Ini juga dari Mesir semua. Hasan Hanafi. Nah, ini juga tokoh-tokoh Spilis. Kemudian Abid Al-Jabiri. Kemudian masih ada Toha Hussein. Nah, kemudian masih ada Nawal As-Sa'dawi. Dan masih ada lagi Nasr Hamid Abu Zaid. Ini kemarin diundang ke Indonesia. Nah, ini diundang ke Indonesia buat seminar yang mengadakan tokoh-tokoh liberal. Oh, luar biasa. Ini dianggap nabinya kaum liberal. Oh, luar biasa. Apa yang keluar dari dia udah dianggap wahyu, saudara. Taib, masih ada lagi Muhammad Sahrur. Nah, ini juga yang punya proyek hermeneutika. Berikutnya adalah Muhammad Arkon. Ini semua tokoh-tokoh Mesir, tolong. Kalau Anda dapat bukunya, nggak usah dibeli, nggak usah dibaca. Kalau Anda tidak paham, jangan lihat, oh ini orang Arab yang bikin, orang Mesir main beli. Hati-hati. Nah, sementara kalau yang dari India, Pakistan, ada Ahmad Khan. Nah, ini juga waspada. Dan masih ada Fazlur Rahman. Nah, ini Fazlur Rahman ini yang sangat dibanggakan oleh kaum liberal Indonesia. Sementara di Indonesia ada Harun Nasution, ini sudah wafat. Kemudian ada Gus Dur, ini juga sudah wafat. Kemudian ada Nurkholis Majid, ini juga sudah wafat. Kemudian ada Dawam Raharjo. Nah, ini mantan ketua Muhammadiyah yang membela Ahmadiyah habis-habisan. Kenapa? Karena dia termasuk punya pemikiran seperti tadi, relativisme. Yaitu meragukan tentang kebenaran. Kemudian masih ada Johan Effendi. Ini yang kemarin hadir di Mahkamah Konstitusi menjadi saksi ahli untuk membela Ahmadiyah. Masih ada Lutfi Syaukani. Ini yang kemarin di Mahkamah Konstitusi mengatakan Muhammad sama dengan Lia Eden. Kemudian Ulil Absar Abdallah. Ini pernah menulis di Kompas beberapa tahun lalu. Mereka mengatakan sosok Muhammad itu adalah sosok manusia biasa yang harus kita kritisi. Jangan anggap Muhammad itu serba tidak punya salah. Tapi kita harus berani untuk mengkritik kesalahan-kesalahan Muhammad. Nah, jadi jangan kaget. Kalau Al-Quran aja mereka berani protes, Allah aja mereka berani protes, apalagi Nabi, saudara, yang dianggap manusia oleh dia. Nah, kemudian masih ada Sumanto Qurtubi. Nah, ini yang mengarang kita buku Lubang Hitam Agama. Dia mengatakan di situ bahwa kepahlawanan Muhammad di dalam kitab-kitab sejarah itu sama dengan cerita James Bond 007. Oh, luar biasa ini, saudara. Galil adab ini. Nah, terus dia katakan Al-Quran itu, kata dia, itu hanya merupakan hasil konspirasi antara Jibril, Muhammad, dan kaum Quraisy untuk kepentingan masyarakat Quraisy. Bahkan dia katakan untuk memperbudak umat manusia kepada kepentingan bangsa Quraisy. Ini bukan fitnah. Dia karang bukunya, dan bukunya kita punya, saudara. Nah, makanya tolong hati-hati dengan tokoh-tokoh Spilis ini. Hati-hati, jangan sembarangan beli. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua.
Nah, akhirnya kita tutup pengajian kita dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna an yutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Jadi Allah menyatakan dalam ayat ini, yuriduna, mereka ingin, an yutfi'u nurallah, memadamkan cahaya Allah, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballahu, dan Allah tolak itu semua. Allah tidak menghendaki itu semua illa an yutimma nurah, kecuali yang Allah inginkan adalah menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir akan membenci. Kemudian di dalam surat As-Saff ayat 8, faqala ta'ala, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Shadaqallahul azim. Allah menyatakan mereka ingin memadamkan cahaya Allah biafwahihim, dengan mulut mereka. Wallahu mutimmu nurih, dan Allah akan menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu membenci. Jadi apa yang dilakukan kaum liberal? Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, cahaya Al-Quran, cahaya Islam, dengan mulut mereka, dengan teori mereka, dengan metodologi mereka, dengan tulisan mereka, dengan ucapan mereka. Tapi jangan khawatir, Allah sudah janji kepada kita semua, wallahu mutimmu nurih, Allah akan sempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu akan benci, saudara. Nah, jadi ini jaminan dari Allah. Yuk mari sama-sama kita menjadi pembela-pembela Allah, yaitu yang memenangkan agamanya. Allah berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai pembela-pembela Allah. Allah itu tidak butuh dibela. Tapi kenapa kita disuruh menjadi pembela Allah? Menurut ahli tafsir, yang dimaksud membela Allah, membela ajarannya, membela agamanya, membela kitab sucinya, membela nabinya, membela daripada agamanya, daripada orang-orang yang ingin menghancurkannya. Mudah-mudahan kita termasuk Ansarullah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan, yaitu pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini akan menjadi benteng bagi kita di dalam menghadapi yaitu hujatan orang-orang kafir kepada kita. Amin ya rabbal